Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran biologi pada hari ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sih manusia bisa berkembang biak? Hari ini kita akan mengetahuinya melalui materi tentang sistem reproduksi manusia. Kita akan mengenal organ reproduksi pria dan wanita, memahami fungsi setiap organnya, dan juga mengetahui penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi manusia. Yang pertama, mari kita kenali mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki memiliki beberapa organ utama. Yang pertama yaitu ada testis. Testis merupakan tempat pembentukan sperma dan juga hormon testosteron. Yang kedua yaitu ada epididymis yang merupakan saluran kecil yang menyimpan dan juga mematangkan sperma. Yang ketiga yaitu vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Sperma juga bercampur dengan cairan dari vesikula seminalis dan kelenjar prostat yang memberikan nutrisi dan perlindungan bagi sperma. Terakhir, semua cairan ini akan dikeluarkan melalui uretra di dalam penis saat ejakulasi. Seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada beberapa hormon. Yang pertama yaitu ada hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kenaikan hormon gonadotropin akan merangsang produksi LH dan juga FSH. Yang kedua yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini sangat penting pada organ reproduksi laki-laki karena dapat menghasilkan sperma. Yang ketiga yaitu luteinizing hormone, di mana hormon ini akan dilepaskan ke dalam darah, kemudian akan terjadi produksi dan juga pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada laki-laki. Yang keempat yaitu hormon testosteron yang diproduksi pada masa pubertas sehingga memicu berbagai perubahan fisik. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Yang pertama yaitu organ ovarium yang terdapat folikel-folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur yang fungsinya memberikan makanan dan melindungi sel telur yang sedang berkembang hingga matang. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya melalui ovarium. Yang selanjutnya yaitu organ uterus atau rahim yang merupakan organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. Fungsi dari uterus yaitu sebagai tempat pertumbuhan dan juga perkembangan janin selama kehamilan. Selanjutnya yaitu organ vagina yang merupakan saluran kelahiran dan juga sebagai tempat kopulasi. Kemudian ada organ vulva yang merupakan organ paling luar yang bentuknya berupa celah. Kemudian ada mohon pubis yang merupakan bagian atas dan paling luar dari vulva yang tersusun dari jaringan lemak. Kemudian ada labia mayora dan labia minora yang merupakan lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak, dan jumlahnya itu sepasang. Selanjutnya yaitu organ klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. Selanjutnya yaitu ada selaput darah atau himen yang merupakan bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina. Nah, ada beberapa hormon yang membantu sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu follicle stimulating hormone yang berperan dalam menyiapkan folikel dan menjadi tempat sel telur hingga matang dan akan melepaskannya melalui tuba falopi. Yang kedua yaitu hormon estrogen yang membantu dalam merangsang pertumbuhan folikel telur dan juga menjaga ketebalan dinding vagina. Yang ketiga ada luteinizing hormone yang berperan dalam perkembangan dan juga fungsi seksual pada wanita. Selanjutnya ada hormon progesteron yang berfungsi dalam mengatur menstruasi dan mendukung kehamilan pada wanita. Yang terakhir, mari kita ketahui apa saja gangguan reproduksi yang dapat terjadi pada pria ataupun wanita. Mari kita ketahui gangguan reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu disfungsi ereksi yang merupakan ketidakmampuan pria untuk melakukan ataupun mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual, di mana hal ini disebabkan oleh stres dan juga kecemasan yang berlebih.
Selanjutnya yaitu gangguan hipospadia terjadi ketika uretra berada di posisi tidak normal, yaitu bukan di ujung penis melainkan di bagian bawahnya. Selanjutnya yaitu gangguan kriptorkismus, di mana salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan testis ke tempat seharusnya, di mana ini terjadi pada bayi yang umumnya lahir secara prematur. Nah, sekarang kita lanjut ke gangguan reproduksi yang dialami pada wanita. Yang pertama yaitu gangguan endometriosis, termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Selanjutnya yaitu gangguan kanker serviks yang terjadi di leher rahim yang disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia. Nah, itu tadi pembahasan mengenai organ-organ reproduksi pada pria, wanita, hingga gangguan kesehatan pada reproduksi pria dan wanita yang mungkin saja bisa terjadi. Dengan memahami materi tentang sistem reproduksi ini, kita akan bisa menjaga kesehatan reproduksi dengan lebih baik lagi. Jadi, jangan malu untuk belajar dan juga bertanya ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, tetap semangat dan terima kasih.